Halo, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Santi Darmastuti, pada topik mata kuliah Ekonomi Politik Global. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah ekonomi politik global. Jadi, pengetahuan mengenai sejarah ekonomi politik global menjadi penting bagi rekan-rekan mahasiswa semuanya untuk mengetahui sebenarnya ekonomi politik global itu bicara tentang apa saja. Bicara mengenai ekonomi politik global, di sini bisa kita lihat bahwa ketika bicara mengenai ekonomi politik global, di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami, gitu ya. Jadi seperti misalnya kita pertama mengetahui pengertian tentang ekonomi dan politik itu sendiri. Pengertian ekonomi pastinya ini akan menekankan kepada bagaimana satu keputusan untuk menyikapi kelangkaan yang ada. Sementara untuk politik, maka kita akan banyak bicara mengenai berbagai macam bentuk sistem politik ya, kegiatan yang ada dalam sistem politik untuk mencapai satu tujuan. Jadi ketika kita bicara ekonomi dan politik ya, tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya, maka studi ini akan memfokuskan, ekonomi politik memfokuskan pada keterkaitan antara keputusan-keputusan ekonomi dalam politik maupun sebaliknya. Selain itu juga kalau bicara ekonomi politik, maka dalam hal ini juga menekankan adanya apresiasi terhadap politik dan ekonomi yang dulunya terpisah, tetapi sebenarnya saling mempengaruhi. Jadi dalam hal ini, karena studinya ekonomi politik, maka dalam hal ini kebijakan yang dibuat di dalam ekonomi ini juga tidak terlepas dari kebijakan politik atau sistem politik yang ada. Begitu juga ketika kita bicara mengenai kegiatan ataupun aktivitas ekonomi, ini juga dipengaruhi tadi seperti disampaikan adanya sistem politik, adanya kebijakan politik pemerintahan pada saat itu. Kebijakan politik juga sama, ini juga tidak terlepas dari fenomena ataupun kondisi ekonomi yang ada yang pastinya ini menjadi pertimbangan dalam keputusan-keputusan yang sifatnya politis. Nah, ketika kita bicara mengenai International Political Economy atau yang sering disebut dengan EPI. Nah, dalam EPI ini pastinya karena ada kata internasionalnya, pasti skopnya adalah internasional ya, yang pastinya akan melampaui batas-batas dari negara. Nah, sedangkan kalau ekonomi politik global ini cakupannya lebih luas ya, cakupannya lebih luas. Dalam hal ini adalah biasanya tidak hanya melampaui hubungan antar negara, tetapi ada aktor-aktor non-negara yang cukup penting diperhitungkan di sini. Jadi di sini bagaimana ketika bicara ekonomi politik internasional, ini juga akan sangat terkait dengan misalnya seperti disampaikan adalah di dalam PPT ini adalah bagaimana kejadian atau soal-soal isu ekonomi seperti defisit negara, perdagangan, penanaman modal asing, itu juga ternyata sangat terkait dengan urusan politik internasional dan politik domestik. Karena seperti kita tahu bahwa tadi disampaikan di awal, bahwa kebijakan-kebijakan di sektor ekonomi juga tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada ataupun sistem politik pada saat itu. Pemerintahan yang ada saat itu yang tentu saja akan sangat terkait dengan bentuk perdagangan seperti apa yang akan dilakukan dengan negara mitra, kemudian nilai tukar mata uangnya nanti akan seperti apa. Jadi ini juga akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah ataupun pemerintahan siapa yang ada pada saat itu, sistem politik yang digunakan dan sebagainya. Nah, dalam hal ini ya ketika bicara mengenai ekonomi politik global, pastinya di sini tidak terlepas dari aktor-aktor ekonomi ya. Bicara aktor-aktor ekonomi di sini cukup banyak ya. Jadi aktor-aktor ekonomi di sini bisa berupa perusahaan besar, kemudian bisa berupa organisasi buruh, bisa berupa dalam hal ini adalah aktor-aktor non-state lainnya yang berpengaruh terhadap kebijakan di sektor ekonomi. Dalam hal ini pastinya ketika bicara ekonomi politik global, aktornya tidak hanya mencakup state actor saja, tetapi juga non-state actor yang perlu dipertimbangkan di dalam mengambil kebijakan-kebijakan seperti pajak,
tarif, kemudian perdagangan. Jadi mereka bisa semacam memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang tentu saja ini akan memberikan kontribusi terhadap kepentingan atau aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Nah, ini kita akan masuk kepada sejarah ekonomi politik internasional. Ini menjadi penting sejak kapan ekonomi politik internasional ini menjadi penting ya ketika kita belajar mengenai ekonomi politik global. Sebenarnya ketika kita melihat mengenai kondisi ekonomi politik global, ini tidak terlepas pada tahun 1944, di mana para pembuat kebijakan ya, yang berkumpul di Bretton Woods itu mempertimbangkan berbagai kebijakan untuk menyikapi permasalahan serius yang ada pada saat itu. Yang pertama adalah bahwa bagaimana para pembuat kebijakan yang berkumpul saat itu memperhitungkan bagaimana ke depannya supaya krisis yang pernah terjadi di tahun 1930-an, 1930-an pada saat terjadi depresi besar, itu tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Jadi bagaimana menyikapi supaya tidak terjadi krisis yang lebih besar itu, apa bentuk kebijakan yang harus diambil. Selanjutnya juga terkait dengan upaya pembangunan perekonomian ya setelah pasca perang Eropa. Jadi kita tahu bahwa ketika negara setelah pasca perang itu pastinya membutuhkan satu kondisi yang kondusif untuk meningkatkan pembangunan, mendorong pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Dan inilah yang menjadi salah satu concern dari para pemimpin negara pada saat itu. Apa yang harus dilakukan untuk melindungi setiap negara supaya tidak terjadi krisis yang lebih buruk lagi, gitu ya. Dan pemulihan ekonomi bisa terjadi dengan lebih baik dan bagaimana nilai tukar mata uang itu juga bisa stabil. Nah, ini ada beberapa permasalahan atau tantangan yang memang menjadi concern pada saat itu. Ada sistem nilai tukar, ada aset cadangan, arus modal internasional, kemudian ketersediaan pinjaman jangka pendek ya, terutama bagi negara-negara yang menghadapi krisis pastinya akan membutuhkan semacam bentuk suntikan dana untuk lebih menstabilkan perekonomian di tingkat domestik sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana untuk menciptakan perekonomian yang terbuka, perdagangan yang terbuka, open economy, open trade. Jadi dalam hal ini bagaimana pertemuan di Bretton Woods itu mencoba menciptakan satu kondisi yang memberikan kondisi yang kondusif ya terhadap perdagangan internasional, gitu ya, karena kita tahu bahwa ketika bicara open trade, open economy itu diyakini itu bisa memberikan impact terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi negara karena pastinya ekspor juga akan meningkat, aktivitas perdagangan, kemudian ada investasi, sehingga bagaimana concern para negara saat itu adalah menciptakan apa yang dinamakan dengan open economy. Selanjutnya dengan adanya tujuan yang tadi disebutkan, di Bretton Woods akhirnya dibentuk tiga lembaga ya, akan dibentuk tiga lembaga yang terdiri dari dana moneter, kemudian Bank Internasional atau yang sekarang kita sebut dengan World Bank atau Bank Dunia, dan yang terakhir adalah Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan yang dinamakan dengan GATT yang pada akhirnya kita kenal dengan WTO ya, yang nanti pastinya studi tentang WTO akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya ketika kita bicara mengenai perdagangan internasional. Jadi prinsip dari perlunya mendirikan tiga hal ini, tiga poin ini ya, dana moneter, bank internasional, serta GATT adalah bagaimana menciptakan kondisi ekonomi yang stabil tidak hanya di perdagangan, tetapi juga di sektor keuangan maupun di sektor pembangunan bagi semua negara. Jadi dalam hal ini ketika bicara internasional political economy, bisa kita lihat bahwa salah satu faktor pendorongnya adalah penurunan hegemoni AS ya, hegemoni AS, kemudian adanya terkait dengan kondisi kenaikan harga minyak di tahun 1970 ya. Selanjutnya adalah terkait dengan pentingnya
studi ekonomi politik internasional dalam menyikapi tantangan-tantangan yang muncul karena adanya globalisasi. Jadi bagaimana hal-hal ini kemudian sangat berpengaruh terhadap tatanan ekonomi dunia yang perlu menjadi concern kenapa kemudian studi ekonomi politik internasional menjadi sangat penting atau menjadi concern dari setiap negara. Ketika bicara mengenai beberapa pendekatan. Jadi di dalam ekonomi politik global itu dikenal beberapa pendekatan ya, yang tentunya model pendekatan ini ya, 3 pendekatan ini akan digunakan di dalam menganalisis beberapa isu yang terjadi di dalam ekonomi politik global. Yang pertama adalah pendekatan mengenai liberal ya, pendekatan liberal atau liberal approach ya. Nah, jadi di sini ketika bicara liberal approach ya, ini akan lebih menekankan kepada pasar bebas, peran pasar bebas di dalam perekonomian internasional maupun di dalam bagaimana kebijakan satu negara ketika menyikapi perdagangan internasional pastinya akan dikaitkan dengan perlunya menerapkan, mengimplementasikan pasar bebas. Nah, ini nanti juga akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas satu persatu dari approach yang ada di dalam ekonomi politik global. Selanjutnya bahwa ketika bicara mengenai tradisi liberal ini hal yang menarik karena liberal sangat concern sekali, sangat melihat bahwa perdagangan bebas itu bisa memberikan manfaat positif bagi setiap negara. Karena tadi ketika terjadi perdagangan bebas, ada pasar bebas, maka aktivitas ekonomi seperti perdagangan, investasi, itu semakin terbuka dan akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian satu negara. Selanjutnya adalah yang kedua dan ketiga adalah merkantilis dan Marxis. Nah, kalau merkantilis ini agak berbeda dengan liberal, bahkan sangat berbeda. Karena kalau di liberal itu, aktor-aktornya itu tidak, aktor-aktornya lebih menekankan kepada aktor non-negara dan di dalam pasar bebas itu sendiri, kalau di liberal itu kan bagaimana meminimalkan peran negara di dalam pengaturan kegiatan ya, kegiatan pasar yang ada. Jadi dalam hal ini pasar mempunyai peran yang besar ya. Kalau di merkantilis beda. Kalau di merkantilis di sini negara itu menjadi aktor utama ya. Jadi dalam hal ini dalam kegiatan ekonomi gitu ya, negara menjadi sangat penting karena di sini tradisi merkantilis melihat bahwa di dalam kondisi perekonomian internasional, di dalam tatanan perekonomian internasional, di dalam kegiatan perdagangan dan sebagainya, itu terjadi semacam bentuk kompetisi antar negara. Nah, disinilah kemudian merkantilis melihat peran negara menjadi penting untuk menyikapi isu-isu yang ada di dalam ekonomi politik global ya. Dalam hal ini perannya tentu saja sangat besar dan negara memiliki concern yang lebih besar terhadap kebijakan-kebijakan terkait perdagangan, investasi dan sebagainya. Jadi kalau dalam merkantilis negara yang kuat di sini, sedangkan kalau di dalam liberal yang tadi disebutkan, bagaimana peran negara itu diminimalkan. Sedangkan yang terakhir adalah Marxis. Kalau di Marxis di sini, karena melihat bagaimana kondisi ekonomi dunia, gitu ya, melihat sebagai arena kompetisi antar negara, ya. Jadi karena adanya kompetisi di sini tidak hanya kompetisi antar negara, tapi di sini adalah Marxis lebih menekankan pada, kalau kompetisi negara tadi kan pada merkantilis ya, tapi kalau di Marxis ini menekankan adanya bentuk kapitalisme global yang semakin berkembang, yang mendorong perekonomian dunia, tetapi perkembangan dari kapitalisme global ini telah memberikan impact yang negatif terhadap beberapa negara, ya, beberapa negara yang mereka tidak siap dengan adanya bentuk-bentuk seperti kondisi perdagangan terbuka dan sebagainya. Karena dengan hal ini adalah Marxis di sini melihat bahwa adanya semacam kondisi ketimpangan ya, ketimpangan antara negara core dan negara periperi ya, karena dengan aktivitas kapitalis global ini ternyata memberikan impact yang negatif terhadap negara yang masuk dalam kategori periperi. 3 pendekatan tadi akan kita bahas lebih lanjut ya di dalam pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita akan bahas liberal sendiri, merkantilis sendiri, Marxis sendiri, sehingga rekan-rekan mahasiswa akan paham lebih betul sebenarnya pendekatan-pendekatan ini
apa argumen utamanya, tokohnya siapa, kemudian bagaimana penggunaan dari perspektif ini ketika menganalisis satu isu di dalam ekonomi politik global. Baik, sekian penjelasan singkat mengenai sejarah dari ekonomi politik global. Paling tidak kita memahami landasan penting kenapa ekonomi politik global itu muncul, concern dari ekonomi politik global, yang nantinya kita akan bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya yang akan memfokuskan kepada setiap pendekatan dalam ekonomi politik global sampai dengan isu-isu yang berkembang di dalam ekonomi politik global. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda semua, rekan-rekan mahasiswa, tetap semangat untuk lebih ingin mengetahui, memahami apa itu ekonomi politik global. Terima kasih.